Halo teman-teman, kita membuat video lagi tentang belajar, ya tentang hal apapun kita belajar. Saya sudah buat beberapa analisa tentang studi case. Yang kita bahas sekarang itu adalah kenapa bisnis F&B tidak sampai 3 tahun sudah tutup. Jadi umur kebanyakan bisnis F&B yang dalam skala UMKM ataupun UKM memiliki umur usaha yang tidak begitu lama. Paling mereka akan masuk ke fase tahap 3 tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tutup. Dan gak banyak juga dan gak sedikit juga maksudnya, dan gak sedikit juga yang 1 sampai 2 tahun sudah tutup. Ya banyak contoh-contohnya lah. Nah, saya coba membedah dan melihat fenomena ini sebagai permasalahan yang dialami seorang pengusaha di sektor F&B, khususnya UMKM dan UKM. Kenapa permasalahan ini muncul dan apa sih permasalahan sebenarnya yang membuat bisnis-bisnis ini nggak bertahan sampai 3 tahun, at least 3 tahun lah. Dari analisis yang saya lakukan dengan beberapa peninjauan dari melihat UMKM yang dari bisnis F&B khusus minuman, F&B khusus makanan, ataupun bentuknya kafe, ataupun bentuknya PO atau apapun itu bentuknya, saya melihat ada 3 sub bidang bisnis yang menjadi concern betul bagi para pihak UMKM ini, dan satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Dan kalau kita runut ya, sekarang itu kan anak-anak muda, khususnya anak-anak angkatan 2000-an, angkatan ya tahun 1998, 1999 lah, dari 98 sampai 2000-an lah, 2000, 2005, 2006 itu punya banyak minat terhadap usaha. Namun mereka terkesan hanya melihat suatu usaha itu sebagai suatu kesuksesan yang bisa mereka raih di usia yang muda dan mendapatkan benefit yang begitu besar juga di usia muda itu, tanpa melihat bahwa realita berusaha itu sulit dan agak kompleks lah kita bilang, karena kita nggak dituntut berdasarkan deadline, tapi kita dituntut harus terus berinovasi dan harus terus menjalankan operasional walaupun banyak kendala di internal ataupun eksternal. Nah, jadi hal-hal itu belum mereka rampungkan dulu sebelum mulai usaha, dan mereka seperti bersemangat sekali lah mulai usaha, tapi pondasi awalnya belum begitu jelas. Begitu juga dengan saya sebenarnya, saya sudah mulai usaha tapi pondasinya juga belum begitu jelas. Nah, tapi ini jadi momok permasalahan bagi saya. Jadi ada 3 subsektor itu, ada di bidang operasional, marketing, dan SDM. Dari bidang operasional, operasional itu kan dari mulai awal barang itu dibentuk dan dijualkan, itu sistem. Singkatnya kita buat lebih simpelnya, sistem flow dari awal hingga akhirnya sampai ke konsumen. Nah, cenderung di pengusaha yang F&B itu tidak memiliki SOP, dari mulai produksi, pelayanan, penjualan, itu tidak memiliki SOP, jadi sering berubah-ubah. Jadi kebanyakan dari konsumen mengatakan wah rasanya berubah, atau pelayanannya dulu ramah-ramah sekarang enggak, dan itu menjadi titik vital bagi usaha UMKM.
karena yang mereka jual cenderung produk dan pelayanan. Nah, itu di bidang operasional. Jadi semua itu mereka nggak buat dalam satu SOP yang paten gitu, pakemnya gitu. Mereka nggak mencoba, oh ini pakai SOP ini, kalau misalnya agak kurang bagus kita rombak SOP-nya, hingga sampai nanti mendapatkan SOP yang begitu cocok dengan usahanya, dan itu yang harus diterapkan gitu dalam usahanya. Nah, cenderung usaha UMKM tidak memiliki itu. Yang kedua yaitu adalah sektor marketing. Marketing ini sangat unik menurutku pada tahun-tahun awal dari COVID lah, COVID sampai tahun sekarang 2026 ini unik karena cepat gitu flow-nya. Kita mulai masuk dari Instagram, masuk ke TikTok, masuk lagi ada keranjang kuning, masuk lagi dari awal Shopee, Instagram, masuk lagi TikTok, keranjang kuning, terus pakai personal branding, harus CEO personal brandingnya. Jadi nggak cukup hanya karyawannya yang di personal branding, tapi juga pemiliknya juga harus di personal branding. Terus sudah masuk ke dalam brand value-nya. Jadi orang sudah kita harus mencari produk yang punya value-nya gitu. Dan ada juga yang menggunakan branding ngikutin flow viral. Jadi cepat berubah, jadi sangat unik lah untuk dilihat marketing sekarang. Nah, hal ini yang sering terjadi pada tahap UMKM ini seperti contohnya kafe lah, tidak memiliki KPI, atau lebih kita bisa simpelkannya itu targetnya tak terukur gitu. Jadi targetnya tak terukur. Kita buat konten ya buat konten aja, kita marketing ya marketing aja gitu. Tapi targetnya tak terukur. Seperti contohnya kita ada budget marketing ya 1 juta. Kita mau buat apa? Nah, buat apa dulu gitu. Padahal kan seharusnya kan tujuannya apa dulu gitu. Seharusnya menurut saya perlu kita penetapan tujuan yang terukur dalam marketing UMKM ini. Ini pelajaran bagi saya juga, karena saya posting itu. Yang penting publikasi hingga nanti sampai adanya untung-untungan, kita dapat peningkatan penjualan. Tapi kalau nggak untung ya sudah, berarti kontennya nggak bekerja dengan bagus, nggak ada evaluasi. Nah, hal itu yang camuh biasanya di marketing UMKM. Jadi permasalahan ini cenderung membuat tidak konsisten dalam melakukan marketing dan tidak efektif marketingnya. Cenderung hanya sensasional, tidak mengedepankan value brand. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah tentang SDM. Menurut saya ini paling krusial, karena di kota yang saya sekarang tinggali sangat susah sekali mencari SDM yang cocok gitu, yang cocok dengan usahanya dan cocok dan mau kerja dengan model usahanya gitu. Ini yang sulit kita untuk mengkontrolnya, karena kan manusia ini punya pemikirannya sendiri, punya kepentingannya sendiri. Nah, ini cenderung UMKM sekarang tidak punya lah untuk membuat si SDM ini menjadi pekerja yang sesuai dengan keinginan dari usaha. Jadi ya terima training, masuk kerja. Nah, hanya sampai di situ
Setelah kerja ya controlling, evaluasi segala macam. Tapi cenderung juga hal-hal sepele yang membuat SDM ini nggak betah di tempat kerja gitu. Nah, persoalannya di internal atau di SDM-nya. Kebanyakan yang saya temui itu di SDM-nya. Di SDM-nya kenapa saya sebut begitu? Karena mereka yang cenderung pernah bekerja di tempat orang lain, terus datang ke bisnis kita, membawa kultur dari usaha lain masuk ke kultur kita. Nah, ini jadi apa? Jadi bertentangan gitu. Seharusnya kan diadaptasi ke bisnis kita dan melakukan kultur yang kita jalankan di usaha kita. Nah, ini jadi permasalahan bagi para UMKM yang saya lihat ya. Dan selanjutnya itu adalah karakter konsisten. Saya juga bukan orang yang konsisten. Dan menurut saya ini adalah yang sangat krusial bagi para pelaku usaha, ketidakkonsistenan. Dan namanya usaha kan ada naik turun, ada omset lagi naik, ada omset lagi turun. Dan kebanyakan kita nggak bisa menjaga ritme dari usaha kita gitu. Ya naik gitu, tiba turun uang kas kosong. Uangnya sudah dipakai kemana-mana gitu. Nah, itu tidak konsisten kita dalam membangun usaha ini gitu. Kita berpikir bahwa kita menjalankan usaha dapat untung banyak, oh berarti kita bisa spend banyak. Nah, itu kan kita bentuk ketidakkonsistenan kita terhadap usaha yang kita jalankan. Seharusnya kita kembangkan usaha kita. Dan juga banyak ketidakkonsistenan ini ditemuinya pada operasional produksi. Kita tidak konsisten terhadap menjaga bahan baku, kita tidak konsisten dalam pelayanan, kita tidak konsisten dalam menjaga usaha kita, menjaga kebersihan, segala hal-hal seperti itu. Nah, ketidakkonsistenan ini akan berdampak menjadi ada komen-komen yang negatif dari konsumen, ada kritikan dari konsumen, dan itu kalau nggak ditangani secara cepat dan tepat, ya akan membuat citra dari usaha kita akan menurun. Dan ketidakkonsistenan ini juga mungkin dalam pengertian saya hal yang harus dimiliki seorang usaha sebelum dia memulai usahanya. Dia harus sudah tahu betul apa konsekuensinya kita memulai usaha dan bagaimana nanti kita menghandle konsekuensi itu gitu. Nah, kebanyakan kita hanya mau membuka usaha, merasa bangga dengan apa yang kita jalankan usaha kita, ya itu nggak ada masalah. Kita bangga dengan menjalankan usaha kita. Namun balik lagi, seberapa betul, seberapa konsisten, seberapa pengennya kita usaha ini tetap ada, tetap berjalan. Nah, ini perlu konsisten, perlu dedikasi yang begitu panjang, begitu lama. Dan ini saya sadari karena saya melihat diri saya sendiri juga, melihat usaha kita lagi turun, teman-teman yang memilih untuk bekerja mendapatkan penghasilan yang lebih daripada yang kita dapatkan, melihat usaha teman yang begitu bagus berjalannya. Nah, hal ini membuat kita kan cenderung kenapa harus kujalankan ini, kenapa harus kudedikasikan di sini. Nah, itu keputusan-keputusan yang menurutku pribadi, bagi diriku sendiri juga, itu seharusnya sudah dipikirkan matang jauh sebelum kita mulai usaha. Nah, kalau saranku bagi diriku sendiri, karena ini video belajar untuk diriku,
Dan kalau misalnya ada yang dapat dipelajari dari video ini, ya puji Tuhan. Ya kalau tidak ada, ya tinggal di skip aja. Nah, permasalahan ini sering terjadi, lalu kita bertanya solusinya apa sih? Solusinya gimana supaya kita bisa tahan 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Bahkan ada yang bilang suatu usaha itu akan sangat mustahil bisa sampai 100 tahun. Sangat mustahil, apalagi F&B. Nah, menurut saya sependek yang saya tahu lah, bahwa dalam kebimbangan, dalam berusaha itu cenderung kita harus menggunakan data gitu. Data apa yang harus kita pakai, data apa yang harus kita kumpulkan untuk mengambil keputusan strategis dalam berjalannya suatu usaha sebelum, sedang, ataupun masa depan usaha. Jadi data itu akan sangat berguna jika kita dapatkan sebelum berusaha, sedang usaha, dan nanti di masa depan. Nah, cenderung kita yang UMKM ini tidak memiliki itu gitu. Kenapa kita tidak memiliki itu? Karena kita memandang bahwa itu rumit sekali, harus mencari data ini, data itu, data ini. Ya tinggal jalankan aja. Jalankan, apakah itu berjalan? Ya kita lihat di lapangan. Kalau nggak berjalan, ya kita evaluasi. Itu sangat betul. Dan itu tindakan berani yang menurutku harus juga dimiliki seorang pengusaha. Tapi ada kekurangan, celahnya menurutku. Kalau kita tidak memiliki data sebelum memulai usaha, sedang, ataupun di masa depan, celahnya kita nggak bisa menentukan keputusan yang tepat untuk usaha kita. Baik itu untuk sebelum kita mulai usaha, sedang, ataupun di masa depannya. Kenapa ku bilang begitu? Karena sebelum kita mulai usaha, kita harus analisis, tes pasar dulu, R&D. Kita coba ke teman-teman, suka atau enggak, rasanya bagaimana. Nah, itu kita kumpulkan datanya tuh. Kita kumpulkan, kita olah datanya. Lalu kita rumuskan apakah ini layak untuk dijalankan atau enggak gitu. Apakah dari segi keuntungan ini layak dijalankan atau enggak, atau dari segi kapasitas penjualannya nanti apakah bisa mendapatkan profit segini gitu. Itu harus jelas dulu di awal gitu. Memang rumit di awal, tapi menurutku itu yang sering kita lupakan gitu, bahwa data dalam usaha itu sangatlah penting. Jadi kita harus analisis dari konsumennya siapa sih, apakah dia pekerja, remaja, ataupun orang tua atau anak-anak gitu. Itu harus jelas demografinya di mana di daerah ini. Jadi kita penentuan tempatnya itu harus di mana, harus tempat yang strategisnya di sini gitu. Di titik A, titik B, ada jumlah berapa di situ penduduknya. Nah, itu kan data yang harus kita dapatkan sebelum kita memulai usaha gitu. Bukan ujuk-ujuk kita, yaudahlah aku mau buat usaha makanan, kita buat aja lah, buat, tiba-tiba nggak laku. Terus kita menyalahkan, tempatnya yang nggak cocok ini, makanannya yang nggak cocok ini. Terus kita ubah. Aduh, kok nggak laku juga gitu. Ternyata ya memang orang di situ nggak suka gitu dengan makanan yang modelan begitu gitu. Nah, suka, kebutuhan itu bisa kita dapat dari analisa tadi, dari misalnya survei kita buat atau tester itu kita buat. Itu bisa kita dapat sebelum memulai usaha untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi gitu. Seperti contoh, aku punya ide usaha untuk buat kombucha. Kombucha ini adalah minum kesehatan, antioksidan dari fermentasi teh. Aku buatlah sekitar 50 botol kecil. Aku sebarin ke teman-teman dengan catatan akan mengisi form
yang aku kirim melalui WhatsApp. Apa tanggapannya dengan jujur dan minta foto dengan produk. Otomatis aku sudah memiliki 50 data. 50 data yang akan aku rumuskan dalam suatu keputusan strategis. Jadi 50 data 50 orang ini pasti akan memiliki data yang berbeda. Otomatis akan aku kasih gitu kan. Dari orang tua, penyakitnya apa, dari anak muda yang senang olahraga, segala macam. Jadi dari different background itu kita akan tangkap gitu. Oh, satu hal yang memiliki kesamaan dari antara ini, atau kita hanya menuju satu konsumen aja gitu. Nah, dari data ini kan kita olah. Oke, anak muda dia nggak suka ternyata kombucha. Oke, kita nggak akan ambil konsumen anak muda. Orang tua yang memiliki penyakit ini suka dan ingin membeli. Nah, kita akan ambil konsumennya ini dulu gitu. Kita coba lagi, kita kasih gitu. Kita mulai jual satu persatu ke orang-orang yang menginginkan itu. Nah, setelah menginginkan itu dapat feedbacknya lagi, repeat order, baru kita tambah lagi. Nah, itu kan dari data yang kita dapat dari 50 tadi gitu. Nah, kalau misalnya nanti sedang berjalan kita ingin menambahkan konsumen baru, kita bisa lihat juga konsumen mana yang sebenarnya potensial dari 50 yang tadi gitu. Dan kita ambil juga data dari penjualan yang telah kita lakukan setelah analisis Google Form tadi. Nah, jadi kita sudah dapat 2 data. Sebelum sedang berjalan yang kita jual-jualkan kepada orang-orang tua tadi, itu kan sudah 2 data. Otomatis juga kan nanti akan ada yang bertanya, jual apa, jual ini gitu, mau beli dong, ini mau coba segala macam. Nah, dari situ kan kita lihat, oh mereka ternyata ada juga anak muda yang suka gini. Tapi yang kalangannya anak muda yang sudah umur 30-40 tahun gitu. Bukan lagi dari 20-30 tapi 30-40. Nah, itu yang harus kita konsenkan lagi gitu. Nah, dari data itulah pengambilan keputusan. Nah, dari rumusan itu semua itu kan core-nya itu adalah di data yang kita dapat gitu. Nah, dari data yang kita dapat ini juga, kalau semisalnya kita akan menuju ke masa depan, perjalanan 1 tahun, perjalanan 2 tahun, perjalanan 3 tahun, kita sudah memiliki data 2-3 tahun data yang akan kita bisa kelola. Otomatis kan sudah banyak yang sebenarnya yang sudah kita tahui dari usaha kita, mulai dari biografi konsumen kita, dari konsumen A, konsumen B, konsumen C, konsumen aktif, pasif, dan konsumen yang hanya sekedar ikut-ikutan. Itu kan kita sudah memiliki gitu. Dan produk apa yang sangat laris, produk A, produk B, produk C gitu. Dan kira-kira apa sih kritik dari konsumen. Nah, itu kan kita bisa evaluasi. Dan dari data itu juga bisa kita buat SOP pakemnya dari usaha kita gitu. Dari segi pelayanan, ternyata dari masyarakat yang kita tuju konsumennya ini adalah pelayanan yang tidak ingin self service. Dia harus diantar, dia harus dihidangkan di depannya. Dia hanya pengen duduk, lalu pesan, lalu bayar di depan mejanya. Setelah itu pulang, nggak mau ke kasir. Nah, itu sebenarnya kita sudah bisa dapat dari data yang kita catat dari sedang berjalannya itu. Nah, dari data itu semua bisa kita menentukan kebijakan-kebijakan apa yang akan kita ambil dalam proses usaha kita. Misalnya kita dalam penurunan di kuartal 1 karena kita tidak punya budget marketing di awal tahun. Langkahnya apa gitu? Nah, yang kita punya sebagai dasar untuk mengambil keputusan adalah data masa lampau.
Data masa lampaunya apa? Kita bisa punya nomor WhatsApp dari pelanggan. Karena kita nggak punya budget marketing untuk iklan, ya kita bisa SMS atau WhatsApp masih satu-satu pelanggannya, pelanggan lama. Nah itu kan minim budget. Nah itu dari data itu yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi itulah pentingnya dari sebuah data dalam satu usaha. Dan itu juga saya sadar setelah saya mulai usaha. Waktu dulu saya belajar tentang bisnis, ya keresahan saya itu hanya keberanian memulai usaha. Nah pada sekarang saya sudah mulai berani untuk memulai usaha walaupun kecil-kecilan masih. Problemnya berkembang bahwa kita tidak cukup berani untuk dalam memulai usaha, tapi juga cukup pintar untuk memulai usaha dan cukup cerdik gitu. Jadi menurut saya, teman-teman yang berani memulai usaha, saya akan ajukan jempol. Karena saya yang sudah memulai usaha ini sangat merasa ketertinggalan gitu waktunya. Karena kenapa saya baru sekarang memulai usaha? Kenapa nggak dari dulu saya mulai usaha gitu? Kenapa saya nggak berani aja dulu memulai usaha? Ternyata banyak celahnya gitu, banyak caranya gitu. Dan teman-teman yang sudah mulai usaha, menurut saya top lah kalian. Punya mental dan nekat yang sangat layak untuk menjadi pengusaha. Tapi juga kembali, kita bukan pengusaha yang ingin asal-asalan dalam berusaha. Kita ingin menjadi pengusaha yang bisa membantu lingkungan kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Dan itu hanya bisa didapat karena kita pintar dalam berusaha dan karena kita cerdik dalam berusaha. Dan menurut saya, data adalah hal yang paling penting dalam kita memulai usaha. Ya simple aja lah, kita pakai Google Form, gak usah pakai ERP dulu. Pakai Google Form aja. Google Form, datanya nanti akan tersimpan di spreadsheet, itu nanti akan kita kelola. Banyak YouTube yang memuat bagaimana cara mengelola data. Dan menurut saya, hal yang paling sangat berguna dalam pengelolaan data adalah kita lihat langsung konsumen kita. Kita merasakan langsung dari proses berusaha kita. Dari situ kita bisa mengambil data dan juga bisa merasakan rasa yang dimiliki seorang konsumen terhadap usaha kita. Jadi data tidak memiliki perasaan, tapi kita bisa berinteraksi dengan konsumen, itu memiliki perasaan. Dan itu menurut saya yang penting ya dalam memulai usaha. Dan ini pelajaran baru saya dapatkan setelah saya memulai usaha. Dan ya teman-teman yang mulai usaha, gas aja, nggak usah takut. Ya kenapa harus takut, dan kenapa harus nggak sekarang gitu. Kalau misalnya ada kesempatannya, ya gas aja ya, tapi kalau nggak ada, ya sesuaikan. Dan itu adalah terakhir kayaknya dari saya. Kesempatan ini belajar terus teman-teman, saya juga akan terus belajar. Dan bagi saya sangat haus belajar apalagi dalam bidang usaha, dan mungkin akan merembet ke beberapa hal yang akan saya share juga dalam pelajaran dalam perjalanan hidup saya. Dan saya ingin video ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Video ini untuk mengingatkan saya bahwa saya dulu pernah struggle seperti ini, dan di masa yang akan datang saya akan melihat bahwa ternyata saya juga bisa pernah melewati itu. Dan terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih.